bisa. Karena sebut berulang-ulang sudah kebiasaan, makanya sudah bisa. Kebiasaan itu kan nanti bisa, berarti bisa. Bisa berarti apapun yang kamu itu bisa. Sudah terbiasa. Nah, itu disebut ismi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada kasih di sini. Tunggu dulu. Ada yang ada pertanyaan? Kalau mulai dari ras sini, ras, norma, aku ditarik dari ras ke misi. Terus rasisme, ada yang bertanya begini. Lu mengerti ini dulu, kamu sudah mengerti ini dulu, aku masuk ke rasisme itu virus. Begitu. Sudah mengerti dong? Kalau mengerti itu lanjut. Sehingga di sini saya tulis tentang rasisme itu virus. Makanya rasisme itu dia pecah itu pertama kali itu di teman-teman waktu di zaman penjajahan itu di daerah Eropa Afrika sana. Paling kental sekali itu waktu Prancis jajah orang Giting Afrika, misalnya zaman Somalia. Prancis Inggris ya. Jadi arti luas dari rasis itu, rasisme itu ini. Jadi menganggap bahwa ras mereka itu ras yang paling unggul. Zaman orang Eropa itu rasa bahwa orang Afrika itu orang terbelakang. Jadi dia itu orang putih itu barang yang baik sih. Rambut putih, hidung mancung. Jadi anggap bahwa orang Afrika di zaman itu orang yang buruk, orang yang tergantung, orang yang paling kotor, telinga besar, mata besar, sutra ganteng bermata besar lagi berhitam lagi. Konsep rasisme ini dia berkembang di sana sampai belum bawa dari Bekasi itu datang ke Nusantara. Zaman penjajahan Belanda pindah ke Indonesia. Jadi Belanda pindah sampai situ, hal ini disampaikan ke orang Indonesia. Bahwa Indonesia itu orang yang tidak ada apa-apa. Itu kulit sawo makan. Rasa baru tidak apa-apa. Sekarang juga itu lawan rasisme. Jadi semua pekerja di zaman itu loh, misalnya bekerja di birokrasi di zaman pemerintahan Belanda, nanti taruh kelas, ada kelas Eropa, ada kelas yang dinamakan dengan Tionghoa itu orang di Cina Jepang. Ada Tionghoa dan ada pribumi itu Indonesia. Jadi 3 kelas digolongkan ini kan atas dasar paham rasis tentang perbedaan kelas. Itu dasar bahwa orang-orang ini orang harus dibagi karena pemerintahan bisa jalan dengan baik kalau orang itu mengerti jalan itu. Jadi nanti bahwa Indonesia itu kelas di bawah karena itu tidak tahu kerja. Orang bodoh, tidak tahu kelola birokrasi, tidak tahu kelola uang. Makanya kalau Tionghoa itu di kelas 9 itu. Yang paling tinggi itu orang Eropa. Baik itu Amerika, Inggris, Belanda. Jadi konsep yang ini toh, yang pakai itu sekarang Indonesia, kemarin kasus rasisme yang itu yang sekarang Indonesia tidak pernah, Indonesia itu berhasil musim penjajahan Belanda, tapi itu berhasil untuk musim rasisme. Nah, rasisme itu yang kemarin lawan itu tangkap waktu 21 Mei 2021. Kasus rasisme itu dari tanggal itu bulan Mei 2021. Itu kasusnya tanggal 16 Agustus itu saya di Surabaya. Nah, dari sini, gitu. Dia sudah boleh bekerja, toh, gitu. Aktivitas yang dilakukan oleh zaman penjajahan waktu itu kelas pribumi, kelas rendah, dan orang banyak korban. Gitu.
lahannya diambil dong jadi bahan pekerja atau untuk harta kekayaan itu diambil alih oleh bangsa yang dianggap bahwa belum paling superior. Dan di satu situ yang makanya teorinya muncul tentang superior dengan inferior. Superior dan inferior itu dia arti begini. Superior itu orang anggap bahwa dia yang paling tinggi. Yang kelas yang di bawah yang dikatakan pribumi itu inferior. Yang di tinggi ini dia menganggap bahwa yang ini paling bawah, makanya gampang bisa diperintah, disuruh, dibikin apa saja sesuka orang. Indonesia di zaman Jepang, Belanda itu, Belanda suruh apa? Maksudnya kamu pernah dengan kerja rodi itu, nah, itu kan dianggap bahwa kelas pribumi kelas paling bawah. Tunduk saja pada kekuasaan. Kau mau makan atau tidak, kau itu kelas paling bawah. Itu yang Belanda bilang itu bilang ke Indonesia. Dan hal itu yang sekarang dilakukan di Indonesia. Indonesia sudah hampir pengalaman, ada sudah hampir 1,5 abad itu dijajah oleh negara asing. Dan pakai model itu yang sekarang bawa terapkan. Awal mulanya rasisme orang Indonesia ke Papua itu sejak apa? Mari kita lihat. Saya beri posisi ini lagi. Tidak apa-apa tuh? Siap. Gitu. Semenjak Ingeri ini nama itu ini Buniare itu waktu itu organisasi politik orang Papua punya yang waktu disiapkan tanggal 16 April 1961. Anggota yang tergabung dalam Ingeri itu ya bersama-sama dengan pemerintahan Belanda di zaman itu disiapkan namanya lagu kebangsaan gitu. Mata uang, bendera orang Papua punya. Gitu. Mulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mulai dari Desember tahun yang sama, tanggal 1 Desember itu ada deklarasi hari kemerdekaan Papua punya. Ini satu. Itu yang dimana-mana biasa orang memperingati. Di Papua sih khusus. Biasa ini memperingati hari lahirnya Papua Merdeka atau orang bisa dikatakan hari Imlek. Dari sini nanti sampai akhirnya rasisme terhadap Papua. Kenapa demikian? Tanggal 19 Desember tahun yang sama, Soekarno dengan terbuka deklarasikan Trikora, Trikomando Rakyat. Trikomando Rakyat itu yang bukti, wujud, watak dan negara Indonesia rasis itu akan tercipta. Karena apa? Menganggap bahwa segera bubarkan negara boneka ciptaan Belanda. Artinya bahwa menganggap bahwa orang Papua itu tidak berhak memiliki hak politik di tangannya sendiri. Makanya invasi militer besar-besaran datang ke Papua. Peristiwa itu dan tembak orang Papua hampir berapa ribu orang yang meninggal dan banyak orang yang mengungsi di dalam. Karena anggap bahwa Papua itu belum apa-apa, belum siapkan diri. Itu adalah negara boneka. Tidak ada orang yang tahu apa-apa di situ. Itu bentuk dari rasis Indonesia pertama kali untuk orang Papua. Trikora. Itu. Dalam rentetan waktu yang lama sampai mulai dari 1963 atau 1962 mulai dari perjanjian Roma New York Agreement atau perjanjian Amerika Serikat di Indonesia
semua perjanjian ini yang selalu diklaim bahwa orang Papua bilang bahwa semua perjanjian yang sepihak tanpa melibatkan orang Papua itu bagian dari rasis. Kalau Indonesia dari beberapa negara anggap bahwa orang Papua itu gampang kita urus, itu tidak ada apa-apa, kita bikin saja. Itu bentuk juga dari rasisme terhadap orang Papua. Persangka-persangka buruk kan sudah tertanam, mereka menganggap bahwa sudah orang itu nanti terima hasil saja. Semuanya yang kita kendalikan. Mulai dari sekian tahun ini itu mempersiapkan tentang bagaimana melakukan referendum di PPR sampai terwujud 1999 PPR. PPR penentuan pendapat apa? Betul. Oke. Dan mereka mengulangi hal yang sama, watak yang sama, perilaku yang sama, praktik yang sama, rasis terhadap orang Papua. Tidak usah libatkan mereka semua dalam pemilihan. Cukup saya ambil orang-orang ini saja, orang-orang itu saja sudah tahu bahwa orang Papua itu anak itu boleh pilih. Tidak ada yang mengklaim harus sama. Dari data tuh, hampir 1.500 lebih orang tuh. Hampir 1.500 dari orang itu yang orang Papua di zaman itu tuh. Hanya yang ambil itu 800 perwakilan ikut PPR. 800 orang saja ini. Dong hanya ambil 80 ini 800 orang ini juga tidak ada perwakilan orang Papua. Tapi di zaman itu orang Indonesia sudah ada di sini. Indonesia itu kan invasi besar transmigrasi besar itu mulai dari tahun 1961 itu. Ketika Trigora rakyat itu kan bilang apa? Ibaratkan Sansaka, merah putih di seluruh pelosok Papua, begitu. Mobilisasi massa, atau mobilisasi keras sebanyak-banyaknya dan bubarkan negara mereka. Mobilisasi itu sudah mulai dari Jawa, dari Matang sampai dari Kapal Putih sampai banyak-banyak datang di sini. Jadi persiapan orang banyak-banyak itu supaya mengambil suara itu dulu desain. Suara itu yang belum datang banyak-banyak itu perwakilan pemilihan. Siapa yang masuk? Indonesia siapa yang kita mempertahankan itu? Dan itu adalah bentuk daripada rasis. Nah, dalam perkembangannya sampai tahun kemarin ini, mulai dari 2020 2001 tentang otsus itu juga adalah bentuk rasis. Kenapa dikatakan rasis? Semua hal yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Otsus tahun 2001 itu semua sudah terlaksana melalui partai politik, perbincangan hak masyarakat adat orang Papua, hal-hal tidak direalisasikan. Karena apa? Ini anggap bahwa sudah intinya kita kenyang dapat katanya dari sini, orang tidak ada apa-apa. Memati ke tidak, kata memati ke tidak anggap orang lain rendah, orang tidak apa-apa, orang yang Indonesia anggap orang Melayu, Jawa anggap bahwa orang harga dirinya paling tinggi. Orang Papua paling rendah, orang Papua paling primitif, paling bodoh, itu adalah rasis. Dan kembali lagi, undang-undang yang sama dari 21 kemarin, yang belum dan putus di 2, tanpa melibatkan orang Papua, kematian banyak-banyak, sepihak dengan akademisi Unsur, revisi undang-undang itu, tambahkan pemekaran lagi, itu adalah rasis. Oke, kita akan sampai di sini. Ada pertanyaan silakan tanya. Kalau tidak ada, kita ambil ras bentuk yang lain. Ini bentuk orang kulit lain. Sekarang ras bentuk yang watak. Supaya kita berani usir Tuhan dari ruangan ini keluar. Itu sudah ras bentuk watak.
Ada pertanyaan tadi ya? Kemudian Siap. ya mungkin pertanyaan ini yang apa? Kayak media red ini video tadi adalah itu ini kan realisasi dia. Itu seperti ya betul tuh. Kita negara Papua punya itu gitu. Lagu dan uang sebagainya. Nah, apakah bentuk itu waktu itu Indonesia ada tahu bahwa kadang Indonesia sebagai banyak tahu seperti sekolah turun. Maka itu mungkin di dunia ini juga ada sama Indonesia atau di sini Indonesia udah tahu kan untuk bilang masuk gitu banyak. Jadi Indonesia itu sebelumnya dulu masuk di sini sudah lama. Dia punya zaman penjajahan saja pembuangan toh. Soekarno, Muhammad Hatta itu pembuangan di sini juga. Ada penjajahan. Pemerintahan di sini zaman ini orang Indonesia sudah ada. Agama waktu datang di sini orang Indonesia sudah ada di sini. Program-program. Waktu Papua itu terbuka bebas benar. Karena kepentingan yang tadi, makanya mereka gagalkan. Justru belum tahu itu, makanya gagalkan itu. Makanya buru-buru mati-matian untuk harus invasi militer sebesar-besarnya. Itu India itu organisasi politik. Politik di masa itu. Dan akhir-akhir ini tuh kenapa sampai dia sudah berkembang? Karena di sini tuh banyaknya peran sipil. Sipil itu hampir dikuasai oleh mahasiswa. Makanya organisasi baru tidak muncul atas kebutuhan. Waktu di Papua situasi kayak begini tuh organisasi baru. Organisasi itu dilahirkan dalam waktu dan kondisi kan. Waktu itu banyak orang yang waktu terlibat di sini. Kemudian dilibatkan semua. Waktu itu masyarakat di Maru juga, tokoh-tokoh yang karet orang juga ada juga masuk dalam. Soalnya, mau bertanya ya, ada opsi sih. Kenapa otsus disebut apa tadi? Materi tanya apa kan bahwa Kenapa orang sudah disebut rasis? iya, kenapa otsus juga disebut rasis? Otsus disebut rasis itu karena misalnya ada undang-undang otsus itu kan mengatur tentang pengakuan atas hak masyarakat adat. Ada yang kan baru malam dia baca itu tidak misalnya begini, pembahasan besok Komisi Nasional untuk itu pengakuan masyarakat adat. Ntar bagi itu boleh baca. Indonesia secara umum juga hanya undang-undang saja. Jadi dia punya praktek kalau pasal-pasal mengatur tentang masyarakat adat bagaimana. Dan otsus juga hal yang sama. Kenapa dikatakan rasis? Karena kan tidak menganggap itu masuk dalam undang-undang supaya jangan undang-undang itu kan mengikat. Ketika kepentingan investor masuk, waktu masuk untuk menjarah harta kekayaan ya tanah Papua, itu gampang saja. Itu di dasarnya rasis karena mereka anggap bahwa di sini itu tidak dapat manusia itu apapun pakai itu harta kekayaan yang ada di sini. Wataknya yang ada semangat bahwa di sini tidak ada manusia, di sini hanya tanah tidak ada orang-orang. Itu yang bentuk rasis. Di praktek rasis itu dari tahun ke tahun turun sampai sekarang. Itu rasis dalam bentuk itu. Kalau sudah di sini saya hapus tolak jembal lagi. Ada yang misalkan masih ingat ini ya, saya belum tahun-tahun yang bisa pikir sendiri.